Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Jumpa kembali dalam sapaan harian GKJ Manahan, Surakarta. Saya berdoa dan berharap Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan senantiasa. Tema hari ini yang hendak kita renungkan adalah merenung di tengah kesepian. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam renungan pada hari ini terambil dari kitab Mazmur 139, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jikalau aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, pernahkah kita dalam hidup ini kita merasa kesepian? Atau mungkin saat ini kita sedang kesepian. Kita merasa hidup dalam kesendirian, perasaan hampa dan tak tahu arah menjadi teman hidup kita sehari-hari. Ibarat sayur tanpa garam, hidup ini terasa begitu hambar. Kesepian bisa terjadi pada semua orang dan tidak selalu disebabkan karena hidup sendiri. Di tengah hiruk-pikuk lingkungan atau aktivitas super sibuk sekalipun, seseorang dapat merasa sepi dan merasa sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa dari total persentase orang-orang kesepian, 62% adalah mereka yang sudah menikah. Jadi, kesepian dapat timbul meskipun kita punya pasangan, punya keluarga, punya sahabat, punya pekerjaan, dan punya segudang kegiatan. Sumber kesepian bukanlah ketidakhadiran orang lain, melainkan dari diri kita sendiri. Kita mungkin merasa orang lain sudah tidak membutuhkan kita. Kita merasa orang lain sudah tidak memperhatikan kita. Atau kita merasa orang lain tidak dapat memahami atau menerima kita apa adanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, di tengah kesepian dan kesendirian, pernahkah kita merenung? Masihkah Tuhan peduli terhadap hidup kita dan menyayangi kita? Mari kita renungkan firman Tuhan dalam kitab Yesaya. Yesaya 49 ayatnya yang ke-15, yang demikian firman Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Demikian firman Tuhan. Jelas dalam ayat tersebut, Allah sangat menyayangi kita selamanya. Dan Tuhan peduli terhadap hidup kita. Seperti yang difirmankan dalam Yesaya 46 ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutku aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, lalu bagaimana kita menanggapi kasih Tuhan yang begitu luar biasa di tengah kesepian hidup kita? Yang pertama, mari kita membuka hati untuk Tuhan. Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan.
Tuhan tahu apa yang kita rasakan, dan Ia mau menolong kita. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuka hati untuk Tuhan. Dalam kitab Wahyu 3 ayatnya yang ke-20 firman Tuhan mengatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, mari kita memutuskan untuk merespon kasih Allah ini. Apakah kita masih mau membuka hati kita untuk Tuhan? Yang kedua, mari kita hidup seturut kehendak Tuhan. Tuhan tidak berhenti dengan mengetok hati kita saja. Dia juga mau hidup kita seturut kehendaknya. Alasannya, seperti tertulis dalam kitab Yohanes 10 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan mengatakan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakannya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Hidup di luar Tuhan adalah hidup yang tak berarti. Hidup kita akan selalu merasa kesepian dan mengalami kesendirian. Hidup di luar Tuhan sama seperti ranting yang tidak berbuah. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki komunitas rohani yang tepat. Bagaimana kita dapat hidup seturut kehendak Tuhan? Suara dunia begitu kencang setiap harinya. Sosial media membombardir kita dan membuat kita bias, takut, khawatir, bahkan mungkin kita kehilangan diri kita sendiri. Kita perlu berada dalam sebuah komunitas rohani sehingga kita dapat merasakan kasih, pertumbuhan rohani, dan hidup yang diubahkan. Adanya orang-orang yang sehati dalam mengikuti Tuhan akan membuat hidup kita lebih berarti. Seperti yang tertulis dalam kitab Galatia 6 ayatnya yang kedua, firman Tuhan mengatakan, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Kesimpulannya, untuk terbebas dari rasa kesepian, kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama dengan membuka diri terlebih dahulu. Kiranya renungan hari ini dapat membantu dan menolong kita mengatasi kesepian dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, ampuni kami kalau saat ini kami kurang merasakan kasih-Mu, sehingga hidup kami merasa hampa, tidak tahu arah, dan kesepian. Ajar kami untuk memiliki pengharapan kepada-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, dan Allah yang peduli, yang sanggup menolong, dan sanggup mengadakan mujizat dalam kehidupan kami. Kami bawa pergumulan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berilah kami kekuatan, pengharapan yang baru, dan tolonglah kami. Berikan kami belas kasihan-Mu Tuhan. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.